Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih bisa dan diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana semestinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan pengantar bisnis, yaitu penetapan tujuan organisasi. Baik, selamat menikmati dan mendengarkan penjelasan dari kelompok 4. Penetapan tujuan organisasi dan mengambil keputusan. Misi dan visi dari organisasi. Sebuah organisasi dapat dikatakan organisasi apabila dikumpulkan itu memiliki tujuan yang sama. Sebelum menentukan sebuah tujuan, terlebih dahulu harus ditetapkannya visi atau misi. Yang kedua, fungsi tujuan organisasi. Konsep tujuan organisasi dipandang secara luas, mempunyai beberapa fungsi penting yang bervariasi menurut waktu dan keadaannya. Selanjutnya, berbagai fungsi tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil akhir di waktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha dan kegiatan para anggota organisasi. Baik, selanjutnya sumber legitimasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenahan kegiatan-kegiatannya, dan di samping itu keberadaannya di kalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada standar pelaksanaan. Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan presentasi organisasi. Baik, next, sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting dalam kenyataannya. Tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggotanya. Baik, selanjutnya dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perencanaan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pola penggunaan sumber daya implementasi sebagai unsur perencanaan organisasi. Pola komunikasi, mekanisme pengawasan, departementalisasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe tujuan. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan. Keterangan masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, memproduksi barang dan jasa, mempertahankan peran, mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Kategori ini berkenaan dengan kelas-kelas organisasi, kelas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan sistem. Keterangan, pernyataan atau cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tanggung, tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. Contoh pelaksanaan pada pertumbuhan, stabilitas, laba, atau cara-cara pelaksanaan fungsi seperti menjadi ketat atau longgar, dikendalikan dan disusun. Yang ketiga, tujuan keluaran. Keterangannya, publik dalam hubungannya dengan organisasi. Kategori ini berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi konsumen. Contohnya, barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Lanjut, yang keempat, tujuan produk. Berbagai karakteristik barang-barang ataupun jasa-jasa yang diproduksi, contohnya seperti pakaian pada kualitas atau kuantitas, gaya, teater, kesediaan, komunikasi, keanekaragaman, atau pembaharuan produk. Yang kelima, tujuan turunan. Tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaan dalam pencapaian tujuan-tujuan lain. Contohnya, maksud politik, pelayanan masyarakat, pengembangan karyawan,
kebijaksanaan investasi, dan lokal publik yang mempengaruhi keadaan ekonomi dan masa depan masyarakat tertentu, dan sebagainya. Baik, adapun metode-metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Ada dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara sederhana, pendek atau kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif berdasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara, metode pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi hasil analisa untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Baik, adapun kesimpulan organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Sebelum menetapkan tujuan, harus menetapkan sebuah visi dan misi. Visi dan misi digunakan untuk pedoman organisasi dalam melakukan suatu kegiatan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, antara lain tujuan kemasyarakatan, tujuan keluaran, tujuan sistem, tujuan produk, dan tujuan turunan. Tujuan organisasi harus ditetapkan dan dirumuskan. Di dalam sebuah organisasi pasti mendapat pengaturan manajemen antara bidang organisasi terhadap manajemen by objektif atau MBO, di mana penerapannya untuk mencapai efisiensi operasi seluruh organisasi melalui operasi yang efisien dan integrasi bagian-bagiannya. MBO membuat karyawan memahami apa posisi mereka dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua, harap ajukan kepada kelompok 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.